diri. Saya adalah peserta UKIN dari Universitas Negeri Jakarta yang akan melakukan video pembelajaran di SDN 005 Padang Luas, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar Riau. Ini adalah fakta integritas yang menyatakan orang yang ada di dalam video ini adalah saya. Terima kasih. Ini sebelum kita lanjutkan, anak-anak ibu, kita berdoa dulu. Anak ibu Rizky, silahkan pimpin doanya terlebih dahulu. Berdoa mulai. Baik, nah pagi ini apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya, semangat sekali. Pagi ini kita akan memasuki tema 5. Sebelumnya ibu mau tahu dulu, pagi ini sebelum kita lanjutkan, ibu absen dulu. Baik, pagi ini kita lanjut. Kita masuk ke tema 5 tentang wirausaha. Nah, kita sudah masuk pada sub tema 2 yaitu Usaha sekitar kita. iya, sub tema 2 usaha di sekitar kita. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mengetahui ya apa saja usaha yang ada di lingkungan sekitar kita. Kemudian usaha-usaha tersebut juga akan menjadi sumber penghasilan yang sebagiannya untuk dijual di dalam negeri, juga ada yang dijual ke luar Negeri. benar. Nah, kemudian kita lanjut nanti tentang, masih ingat tentang sifat-sifat magnet? Masih. Akan menarik Berbenda yang berasal dari negeri. benar sekali. Nanti kita lanjutkan dengan hari ini ibu akan membuat, kita bersama-sama akan membuat percobaan sederhana. Barang-barang yang ibu suruh bawa sudah ada di bawah? Sudah. Nah, baik. Sekarang ini kita akan mulai dengan usaha di sekitar kita. Baik, kita perhatikan dulu layar yang akan ibu tampilkan. Buka buku ya, sambil ibu tampilkan, kamu buka buku tema 5 sub tema 2 halaman berapa? 57. Nah, sekarang perhatikan tema kita tadi. Oke. Wirausaha, perhatikan nak. Semuanya perhatikan layar yang ada di depan kelas kita. Sepeda motor. Oh iya, gambar cucian mobil dan Sepeda motor. oke, siapa lagi yang mau tunjuk tangan? Iya, Sahira, gambar apa nak? Yang gambar apa? Warung apa? Kira-kira dia jual apa di situ? Jual barang harian. Benar, jual barang Harian. betul sekali. Yang di bawahnya paling kiri, yang sebelah di bawah cucian mobil. Apa Aji? Tempat salon. Itu usaha yang ada di sekitar kita beserta manfaatnya. Baik, sekarang ibu telah bagikan tambahan materi ada di meja masing-masing. Ada usaha-usaha beserta bidangnya di situ. Kalian bisa baca. Kemudian kita akan melengkapi tabel yang telah ibu berikan pada LKPD. Bisa dilihat LKPD-nya, nak? Baik, sekarang LKPD-nya untuk didiskusikan bersama temanmu, tuliskan. Kemudian kita akan membacakan, presentasikan nanti setelah semuanya kamu kerjakan. Bisa ya? Semangat! Oke, baik. Baik, hasil diskusinya akan kita bacakan, akan kita presentasikan di depan temannya. Untuk yang pertama, siapa yang mau tampil dulu? Baik, kelompok 1 ya. Siapa yang mewakili? Rizky Ananda Fitra. Silakan Rizky, bacakan hasil diskusi bersama kelompoknya tadi. Jenis usaha bengkel, manfaat usaha bagi masyarakat sekitar. Yang
berbagai kendaraan, bidang usaha, jasa. Ya, yang kedua. Restoran, manfaat Manfaatnya. bagi masyarakat di sekitar, tempat makan, bidang usaha kuliner. Ya. Berikutnya Berikutnya. pangkas rambut, merapikan rambut. Ya. Bidang usaha jasa. Lanjut. Jenis usaha sarapan pagi, manfaat bagi masyarakat di sekitar, tempat sarapan. Bidang usaha kuliner. Baik, itu hasil presentasi dari kelompok 1. Kelompok lain ada yang sama? Ada yang sama, nak? Nah, kelompok berapa lagi yang mau menampilkan? Baik, kelompok 4. Silakan. Siapa yang mau menampilkan? Yang presentasi Zahwa Zahira. Silakan anak ibu Zahwa Zahira. Jenis usaha 1. Usaha warung harian. Manfaat usaha bagi masyarakat sekitar, memenuhi kebutuhan barang sehari-hari. Bidang usaha jual beli. 2. Usaha salon untuk merawatkan diri. Bidang usaha jasa. 3. Usaha kurir, mengantar barang-barang ke pelanggan. Bidang usaha jasa. 4. Usaha warung makanan. Manfaat usaha bagi masyarakat sekitar, tempat makan orang-orang. Bidang usaha kuliner. 5. Usaha jual beli HP dan pulsa. Manfaat usaha bagi masyarakat sekitar, bisa membeli HP atau pulsa. Bidang usaha jual beli. Oh, baik. Tepuk tangan dulu untuk yang tampil. Bagus, sayang. Baik, itu presentasi dari kelompok-kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Kita lanjut, yaitu tadi kita sudah usaha. Usaha tadi menghasilkan barang, ada yang menghasilkan jasa. Nah, usaha-usaha tadi itu kalau dalam skala besar, usaha tadi sudah mencukupi kebutuhan di daerahnya. Kalau lebih, nanti hasil-hasil tersebut akan kita dijual atau akan kita jual ke luar negeri. Nah, yang untuk usaha menjual barang ke luar negeri disebut apa? Disebut apa? Ekspor. Benar, disebut ekspor. Kegiatan menjual barang ke luar negeri disebut ekspor. Nah, baik. Apa sajakah yang diekspor dari Indonesia ke luar negeri? Mari kita lihat. Nah, lihat gambar-gambar yang ibu tampilkan berikut ini. Kamu pernah tidak lihat yang ini? Nah, coba perhatikan ya, nak. Kita lihat komoditas ekspor dari Indonesia, terutama ke wilayah ASEAN. Baik, kita lihat. Nah, kita lihat komoditas ekspor atau barang ekspor yang ada di Indonesia itu. Tadi ekspor itu apa tadi, nak? Nih, boleh dicatat. Ekspor itu adalah kegiatan mengirim atau menjual hasil Produksi dalam negeri ke pasar luar negeri. Nah, kebalikannya impor. Apa impor? Adalah kegiatan mendatangkan atau membeli suatu barang dari luar negeri. Ya, ibu tambahkan dalam jumlah yang banyak dan ada orang atau pengusahanya. Modalnya juga kalau kita beli barang banyak, modalnya juga banyak. Nah, sekarang kita lihat. Nah, lanjut. Nah, ini lagi komoditas berikutnya. Gambar apa yang kamu lihat sana? Gambar kayu. Kayu itu tumbuh di mana? Adakah kamu masih melihat hutan di daerah kita? Ada, tapi sudah sedikit ya. Yang masih banyak hutannya yaitu daerah Kalimantan serta Papua. Di Sumatera masih ada, di daerah Riau masih ada, tapi sudah berkurang. Kira-kira tahu kenapa bisa berkurang hutan kita? Dibakar ya, sering terjadi kebakaran hutan. Apalagi karena apa?
Karena dibuat lahan apa? Sawit, perumahan dan sebagainya. Nah, ini gambarnya kurang besar. Ini adalah, siapa yang tahu ini gambar apa? Apa? Bagus sekali. Rempah. Siapa yang bisa menyebutkan rempah-rempah itu yang kamu kenal apa saja? Cengkeh. Apa lagi? Sudah dalam tangan. Yang kayunya manis. Kayu apa? Kayu manis. Apa lagi? Bunga lawang. Ini jago. Ini pernah berarti sering ke dapur. Siapa lagi yang tahu buat apa? Yang isi untuk ibu kita membuat sop. Kemudian ada bumbunya. Apa lagi? Siapa yang pernah lihat ibunya? Apa? Kemiri. Apa lagi? Lengkuas. Apa lagi yang bumbu untuk sup oleh ibunya? Siapa? Laki-laki jarang ya ke dapur, berarti anak ibu perempuan tahu. Rizky tadi tahu kayu manis, ada buah pala, ada apa lagi? Cengkeh, ada apa lagi? Bunga lawang. Iya. Betul. Termasuk rempah, tapi masuk bumbu dapur namanya. Kalau rempah yang tadi, merah dan hitam, benar. Baik. Komoditas ini cukup banyak di Indonesia, bahkan menjadi komoditas potensial juga untuk dijual keluar mana nak? Iya, disebut apa tadi? Ekspor, benar. Nah, gambar berikutnya kamu lihat apa ini? Gambar kelapa ini apa? Ini apa di atasnya? Ibu perbesar ya, ibu perjelas. Itu gambar tebu. Iya, tebu. Itu apa tebu nak? Bahan apa? Untuk apa? Untuk buat gula. Benar, untuk buat apa? Gula pasir itu berasal dari tebu. Lanjut. Nah, ada tadi gambar. Ini gambar kopi tadi ya. Ini gambar apa yang kamu lihat ini? Ikan. Ini gambar ikan. Ikan didapat di mana? Di laut. Di mana lagi? Di sungai. Sudah makan ikan minggu ini? Sudah makan ikan. Baik, gambar berikutnya. Coba lihat. Gambar apa yang kamu lihat? Nah, ini gambar apa? Yang pertama yang tunjuk ya. Yang ibu tunjuk. Siapa yang bisa? Yang tunjuk tangan. Siapa? Ini gambar apa? Ya, sama. Gambar apa? Batik. Orang yang lagi yang sedang membatik. Berarti hasilnya kain batik. Rizky tadi tunjuk tangan. Yang mana Ki? Ini gambar apa nih Ki? Gambar Guci. Ya, ini termasuk dalam gerabah. Terbuat dari apa nak? Lanjut, ini gambar apa? Ukiran tempat tidur ini terbuat dari kayu jati. Ya, kayu jati ini kayu yang sangat bagus. Ada lemari juga. Ini juga menjadi komoditas ekspor dari negara kita untuk dikirim ke luar negeri. Ya, ini banyak. Ini adalah kerajinan. Terbuat dari apa nak? Ini apa? Lihat, tapi rotan hidup di mana? Di hutan. Jadi yang dikirim ke luar negeri itu ada yang berupa rotannya yang masih belum diolah, ada juga yang sudah dibuat. Kerajinan apa saja yang kamu lihat di sini? Ada tas, ada apa lagi? Kursi. Ya, ini kursi, ada tempat duduk juga, tong sampah. Banyak ya barang-barang rumah tangga yang sekarang ini terbuat dari rotan. Benar. Nah, ada lagi komoditas ekspor yang terkenal. Apa yang kamu lihat? Iya, ini apa? Gambar yang pertama. Minyak bumi. Ya, minyak bumi itu dari dalam buminya itu warnanya ini. Ya, sampai di penyulingan baru diolah oleh penyulingan dibuatlah
ada yang jadi bensin, ada yang jadi pertalite, ada yang jadi pertamax dan sebagainya. Berikutnya ini gambar apa? Untuk apa, Mas? Nah, di Indonesia dari mana emas? Tambang emas yang terbesar itu di mana? Malaysia. Di Indonesia di mana? Di paling timur. Provinsi paling timur apa? Jawa Barat. Paling timur. Sekarang ada PON, pelaksanaan PON sekarang ini. Benar, di iya, provinsi yang paling timur itu kaya akan emas. Banyak sekali di situ emasnya, Nak. Ini barang ini termasuk komoditas ekspor mahal yang dikirim ke luar negeri. Lanjut, ini gambar apa yang kita ini? Batu ya, yang bisa dibakar untuk bahan bakar industri. Namanya batu bara. Batu bara ini dipakai sebagai kayu bakarnya industri. Ya, bahan bakarnya industri yang kita kirim ke luar negeri. Ini berasal dari siapa yang tahu? Kalimantan. Benar sekali. Nah, sekarang lihat tabel kedua. LKPD, kita buka LKPD kembali. Kita buka LKPD. Lihat LKPD, kita kerjakan di situ. Nah, lihat lagi. Nah, Ibu tampilkan lagi slide-nya LKPD. Kamu punya masing-masing? Nah, ya. Tabel kedua itu perhatikan. Nah, di sini coba lihat ada 4 kolom. Kolom pertama nomor, yang kedua komponen komoditas ekspor, kemudian kelompok atau bidangnya, kemudian daerah penghasil. Sekarang nomor 1, siapa yang bisa dulu membuat contoh nomor 1? Sawit, benar sekali. Tadi saya bilang sawit. Nanti nomor 1 kita tulis apa? Sawit. Bidangnya dari apa tadi? Daerah penghasilnya tadi. Benar sekali, dari Riau. Itu nomor 1. Berarti kita tuliskan pada tabel ini, boleh didiskusikan dengan kelompoknya apa saja. Kemudian tadi Ibu sudah beri materi tambahan, boleh lihat di materi tambahannya. Kemudian kamu boleh mengingat kembali apa saja daerah kita yang sumber daya alamnya itu besar, kemudian diekspor ke luar negeri. Boleh dituliskan pada tabel ini. Kemudian nanti kita bacakan kembali untuk dipresentasikan. Siap? Mau? Siap? Oke, siap untuk mengerjakan? Baik, sekarang boleh dikerjakan. Ibu beri waktu berapa menit? 5 menit cukup rasanya ya. Baik, silakan dikerjakan. Baik, kelompok 3, siapa yang mau membacakan? Ya, Kaila, silakan Kaila, bacakan hasil presentasinya. Komunitas ekspor di kelompok kerajinan daerah penghasilan Jawa Tengah. Sawit kelompok perkebunan daerah penghasilan Sumatera atau Riau. Komunitas ekspor karet perkebunan Riau atau Kalimantan. Komunitas ekspor kopi kelompok perkebunan daerah penghasilan Lampung. Baik, itu hasil presentasi dari kelompok 3 tentang komoditas ekspor yang ada di sekitar kita. Lanjut, kelompok 2. Siapa yang mau mempresentasikan? Adit, silakan Adit, bacakan hasil diskusinya Adit. Iya. Komoditas ekspor sawit kelompok perkebunan daerah penghasil Riau. Betul, lanjut. Komoditas ekspor coklat kelompok perkebunan
kelompok perkebunan daerah penghasil Lampung. Oh baik, itu hasil presentasi komoditas ekspor yang ada di daerah kita. Yang lain ada yang sama? Ada paham sampai di situ? Nah, itu ekspor. Ekspor itu kita menjual ke luar negeri. Iya, ekspor itu menjual ke luar negeri. Nah, selain kita menjual, anak-anak ibu bisa kita lanjutkan? Bisa. Bisa kita lanjutkan? Bisa. Tadi kita menjual karena banyak hasilnya di daerah kita. Namun ada barang-barang yang belum cukup dihasilkan oleh negara kita. Kita harus membeli iya, membelinya ke luar negeri. Nah, tadi ada usaha-usaha kita, ada fotokopi, ada pangkas rambut, ada apa lagi? Ada bengkel, ada salon, ada warung, ada laundry. Nah, barang-barang yang ada di usaha tadi itu tidak semuanya bisa dibeli di Indonesia. Barang-barang itu harus kita beli dari luar negeri. Usaha atau kegiatan membeli barang ke luar negeri. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan disebut apa, Nak? Disebut impor. Apa saja barang yang kita impor? Coba lihat gambar yang ada di atas meja masing-masing atau gambar yang Ibu tampilkan. Ya, gambar-gambar komoditas ekspor. Kita lihat dulu usaha yang ada tadi. Barang-barangnya itu yang di atas meja sudah dilihat? Nah, pada usaha fotokopi, apa yang dipakai orang untuk usaha tersebut? Mesin fotokopi. Mesin fotokopi. Mesin fotokopi ini jumlahnya atau produksi di dalam negeri belum mencukupi. Kita harus membeli ke luar negeri, terutama di wilayah ASEAN. Apa negara yang menghasilkan barang-barang elektronik? Singapura. Iya, di daerah kita yang paling dekat, yang paling bagus itu Singapura. Yaitu berarti ini mesin fotokopi kita impor dari Singapura. Kalau pangkas rambut, selain pakai gunting, ada tidak alat yang dipakai listrik di pangkas rambut? Gunting listrik. Iya, gunting listrik, alat cukurnya. Ini biasanya keluarga ibu dari Malaysia itu banyak bawa gunting elektronik, gunting listrik dari luar negeri kalau pulang dari Malaysia. Berarti kita impor dari mana? Malaysia. Usaha ketiga gambar apa ini? Bengkel. Alat-alat di bengkel ini seperti ini apa namanya, Nak? Kompresor ini alat untuk apa? Menambah angin. Kita beli juga dari luar negeri. Nah, di ini usaha ini apa yang dipakai orang? Juga belum semuanya diproduksi di Indonesia cukup untuk orang Indonesia. Kita juga beli dari luar negeri. Ada yang luar negara ASEAN seperti Jepang, ada juga yang di dalam negara ASEAN seperti Singapura tadi, kemudian Malaysia itu sudah memproduksi juga barang-barang elektronik yang bisa kita impor dari sana. Kemudian usaha cuci mobil ini, apa alat yang dipakai di sini? Kompresor. Apalagi mesin cucinya ya, alat untuk mencucinya ini. Nah, barang-barang yang diimpor dari luar negeri itu sudah Ibu fotokan juga, sudah Ibu lengkapi juga pada materi tambahan. Kamu bisa lihat di situ. Kamu ingat lagi, explore lagi apa benda-benda yang kita impor dari luar negeri. Kemudian lihat tabel. Lihat tabel di LKPD-nya, kita tuliskan pada kolom atau soal yang ketiga. Ayo ingat dan amati gambar. Nah, yang pertama jenis usaha. Jenis usaha apa pertama tadi? Fotokopi. Alat yang digunakan?
ini, sekarang anak ibu boleh dilengkapi kolomnya dulu sambil berdiskusi dengan temannya. Apa alat-alat yang kita beli dari luar negeri atau yang kita impor? Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Baik nak, sekarang kita masuk usaha-usaha tadi. Ada benda-benda yang bisa ditarik magnet dan benda-benda yang tidak dapat ditarik magnet. Masih ingat magnet? Masih. Sifat magnet masih paham? Paham. Sekarang kemarin ibu sudah memerintahkan membawa apa kemarin? Benda-benda yang ada di rumahmu atau di dalam kamarmu atau di sekitarmu untuk kita uji coba apakah benda tersebut ditarik magnet atau tidak ditarik magnet. Baik, sekarang letakkan benda itu di atas mejanya. Nah, buka LKPD. Nah, dengarkan arahan ibu sebelum kita melakukan uji coba terhadap benda-benda yang ditarik magnet dan benda-benda yang tidak dapat ditarik magnet. Nah, bendanya itu boleh 6, boleh 8, berapapun yang kamu bawa. Benda yang sama kita ambil 1. Paham? Benda yang sama diwakilkan ke satu benda kawannya. Kemudian dengarkan. Dengarkan. LKPD. Bukan tabel LKPD. Nah, yang ini. Baik, kita buka tabel LKPD. Nama benda kita akan memprediksi, ya. Bisa kita lanjut? Bisa. Baik. Sekarang benda-benda tadi akan kita uji, akan kita lakukan percobaan dengan magnet. Magnet yang sudah ada di atas meja masing-masing. Coba nanti dengarkan aturannya. Ya, yang pertama kita buka tabel kedua. Tabel kedua dari percobaan kita. Di situ ada arahan. Lihat arahannya. Lihat arahannya. Coba lihat arahannya. Yang pertama itu tuliskan nama benda. Ayo, tuliskan nama benda pada kolom kedua. Nama benda. Contohnya, kamu buat apa contohnya? Sendok. Oke, nama benda sendok. Terbuat dari apa sendok? Oke, dituliskan di bawah kolom terbuat dari besi. Nah, ini hasil percobaan ini belum boleh dituliskan. Kita coba dulu. Kita tulis semua bahan yang kamu bawa dulu 1 sampai 8. Coba tulis dulu. Sebelumnya kita tulis dulu tujuan percobaan. Untuk apa percobaan yang kita lakukan ini? Siapa yang tahu? Ya, coba Jihan apa Pak Jihan? Untuk benda-benda yang ditarik magnet. Iya, bisa diulang untuk mengetahui benda-benda yang dapat ditarik magnet atau yang tidak dapat ditarik magnet. Iya, tuliskan tujuannya pada kolom yang telah Ibu sediakan. Tujuannya percobaan kita kali ini adalah untuk mengetahui benda yang dapat ditarik magnet dan benda yang tidak dapat ditarik magnet. Ini kolomnya. Lanjut, kita lanjutkan. Tuliskan benda ini 8, boleh kamu pilih. Ya, 8 benda kesepakatan kelompoknya. Nomor 1 umpamanya sama-sama ya. Umpamanya gunting kuku. Nah, tuliskan gunting kuku di tabel nomor 1. Coba, ayo sekarang. Ini kelompok ini. Yang nomor 1 kamu pilih apa? Paku ya? Boleh, tulis dulu di nomor 1 itu paku. Nah, lengkapi tabel anak ibu semuanya. Dari situ nak. Nomor 1 apa kamu pilih? Paku apa sendok? Sendok. Silakan tulis sendok pada
semuanya sama karena kita berkelompok. Sendok. Terbuat dari apa sendok? Besi. Tuliskan di bawah kolom tersebut. Terbuat dari besi. Tuliskan di sini. Mana tadi? Yang ini. Tabelnya yang ini sayang. Bukan yang itu. Tabel yang ini. Bukan. Tabel yang kedua. Tadi sudah arahkan. Sudah? Baik, sekarang sudah ditulis nama-nama bendanya? Sudah, tulis juga umpamanya. Bu, saya mau bikin daun di nomor 3, boleh? Boleh, daun umpamanya. Mau peniti, mau daun, sama kalau dia peniti, semuanya peniti. Peniti kedua. Siap ditulis benda-bendanya? Siap. Baik, sekarang kita lakukan percobaan. Ambil magnet, coba pegang magnetnya. Baik, sekarang dekatkan magnet pada benda yang kamu pilih nomor 1. Coba dekatkan pada benda yang kamu pilih nomor 1. Apa benda yang kamu pilih? Coba dekatkan magnetnya. Baik, sudah? Baik, coba angkat. Ini, adik mengangkat. Apa bendanya? Sendok. Terbuat dari apa sendok? Kira-kira ditarik atau tidak? Nah, hasil ini berarti ditarik. Tuliskan pada tabel percobaannya. Ditarik oleh magnet, kamu buat tanda checklist. Tanda checklist. Baik. Sekarang sudah semuanya yang nomor 1? Sudah nomor 1? Yang kelompok ini tadi yang dicoba nomor berapa nomor 1-nya? Bendanya apa nak? Bagus, coba untuk mau lihat. Ditarik kah? Iya, sekarang tuliskan percobaannya, hasil percobaannya pada kolom. Berarti ditarik magnet. Yang kedua apa? Coba ambil daun. Kira-kira begini, taruh di bawah, dekatkan magnetnya. Apa yang terjadi? Ditarik atau tidak? Tidak. Berarti isi di kolom percobaannya apa? Berarti daun tidak ditarik. Daun berasal dari apa? Dari tumbuhan, benar. Ini tadi ditarik oleh magnet. Baik, sekarang sampai kita di ujung pembelajaran kita. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Seru. Kita simpulkan dulu. Sebelum kita pulang, kita simpulkan, kita ingat kembali. Baik, kita ingat kembali. Tadi yang pertama, baik kita simpulkan. Tadi yang pertama itu kita mengidentifikasi, mengenal dan menyebutkan usaha di sekitar kita. Apa saja usaha tadi? Ada fotokopi, apalagi? Fotokopi, apalagi? Bengkel. Apalagi? Angkat rambut. Apa yang paling banyak kita temukan? Laundry. Orang sekarang banyak laundry ya, laundry. Kemudian warung, iya? Warung. Apalagi untuk beli paket? Iya, tempat jual pulsa, benar, karena kita butuh sekali pulsa. Ini kesimpulan. Kemudian tadi manfaatnya tadi fotokopi apa? Untuk memperbanyak dokumen. Iya, memperbanyak dokumen. Bengkel untuk apa? Iya, pangkas rambut untuk apa? Untuk apa pangkas rambut? Pangkas rambut untuk apa? Pangkas rambut untuk anak-anak ini. Laundry untuk apa laundry? Ekspor apa tadi nak? Menjual barang ke luar negeri. Tadi ada apa saja tadi? Udah waktunya Ben. Tadi ada sawit. Apa lagi?
Kelapa. Apalagi yang ada di daerah kita? Karet. Apalagi? Kayu. Apalagi? Dan sebagainya. Lanjut. Barang-barang yang kelompok kelompok 3, kelompok 2. Barang-barang yang diimpor apa tadi yang kita beli dari luar negeri? Mesin fotokopi. Mesin fotokopi. Apalagi? Oh iya, mesin cuci. Apalagi? Kompresor untuk bengkel tadi. Sepeda motor atau mobil untuk kurir. Benar, mobil atau sepeda motor. Nah, sekarang itu tentang komoditas ekspor, kemudian komoditas impor. Percobaan kita apa kesimpulannya? Benda-benda yang berasal dari besi atau baja dapat ditarik oleh magnet. Itu kesimpulannya. Benda-benda yang dari kayu, dari kain, dari plastik tidak bisa ditarik oleh magnet. Nah, baik. Itu kesimpulan kita untuk hari ini. Bagaimana pembelajaran kita? Baik, hari ini Ibu cukupkan. Sebelum kita pulang, mari kita ucapkan Alhamdulillah. Kita ucapkan sama-sama Alhamdulillahirobbilalamin. Sebelumnya kita kerjakan dulu tes formatifnya ya. Sebelum pulang, buka buku tulis. Nah, buka ya. Nah, buka buku tulisnya, ada tes. Nah ya, untuk hari ini sejauh mana kamu memahami pembelajaran hari ini? Ini soalnya ya, tidak usah dicatat soalnya telah Ibu tuliskan. Kemudian Ibu perbesar ya agar dia besar. Baik. Nah, terlalu besar ya. Oke. Kecil. Oke. Nah, nampak nak? Nampak? Baik, ini dijawab di buku tulisnya. Nah, ini soalnya silakan dipilih dalam bentuk pilihan ganda. Nah, baik, kita selesaikan dulu tes formatif. Nomor 5, karya kerajinan Indonesia yang ditetapkan sebagai salah satu warisan dunia adalah pilih songket. Pilih dulu songket, anyaman, ukiran batik. Silakan dipilih. Lanjut nomor 6. Baca soal nomor 6. Ayah baca, lanjut diisi sampai nomor. Nah, baca ya, diisi. Siap semua? Siap. Nah, baik, nanti dikumpulkan oleh ketua kelas sebelum pulang. Akhirnya Ibu ucapkan terima kasih untuk hari ini. Masih semangat? Masih. Jaga kesehatan, tetap cuci tangan sampai di rumah. Walaupun kita sudah lebih baik, sampai di rumah tetap jaga kebersihan, jaga makan karena sekarang musim panas ya nak ya. Panas, hari ini panas. Ingat, jangan minum es waktu badan masih panas. Dinginkan dulu. Oke, Ibu cukupkan. Akhir kata